Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 7 Juli 2025 dengan judul Efek Bumerang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita ikuti penjelasannya. Sejak Dr. Robert Adler mendefinisikan bidang ilmu psikoneuromonologi, penelitian telah menunjukkan dampak positif dari mengasihi orang lain. Misalnya, penelitian oleh Nancy Collins di Universitas California di Los Angeles pada ibu hamil yang kurang mampu secara ekonomi. Akankah dukungan sosial dan perawatan penuh kasih meningkatkan hasil fisik dan mental mereka selama kehamilan? Ya, mereka yang menerima perawatan prenatal yang berkualitas dan penuh kasih sayang mengalami lebih sedikit kesulitan dalam persalinan. Mereka melahirkan bayi dengan berat lahir lebih tinggi. Bayi-bayi tersebut lebih sehat dan para ibu ini mengalami lebih sedikit depresi pasca melahirkan. Memberi kasih dan dukungan mempunyai efek bumerang. Si pemberi, sebagaimana juga si penerima, mendapat manfaat kesehatan dari berbuat baik. Sebuah penelitian luar biasa yang mendukung manfaat berbuat baik telah dilakukan di Universitas Cornell oleh 3 peneliti, Mon, Mike Klein, dan Williams, dan diterbitkan dalam American Journal of Sociology. Dimulai tahun 1956, penelitian diikuti oleh 427 wanita menikah dan memiliki anak selama jangka waktu 30 tahun. Para peneliti terkejut saat menemukan bahwa 52% wanita yang tidak tergabung dalam organisasi relawan pada awal penelitian mengalami penyakit parah 30 tahun kemudian, dibandingkan dengan hanya 36% dari wanita yang pernah bergabung dalam organisasi sukarelawan. Faktor-faktor lain seperti jumlah anak, baik perempuan bekerja di kantor atau menjadi ibu rumah tangga, pendidikan, kelas sosial, dan sebagainya, tidak berpengaruh pada umur panjang mereka. Ringkasnya, para wanita yang dengan sukarela membantu orang lain memiliki sistem kekebalan yang lebih baik, yang menghasilkan umur lebih panjang. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ellen G. White, kesenangan berbuat baik menjiwai pikiran dan memberi getaran ke seluruh tubuh. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 534. Apa yang diperlukan untuk dapat secara konsisten mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi satu sama lain? Lihat Yohanes 15 ayat yang ke-17. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan,
dan memiliki sebuah hubungan vertikal yang kuat dan sehat dengannya, secara otomatis kita akan menghasilkan hubungan horizontal yang kuat dan sehat satu sama lain. Jika sebagai cabang, kita terhubung erat dengan pokok anggur sejati sama lain, kita akan secara otomatis bisa membuahkan hasil seperti menerima orang lain, memaafkan orang lain, mendukung orang lain, berdoa untuk orang lain, dan memberi semangat, membantu, dan mencintai orang lain. Dan sebagai hasilnya, kita bisa menikmati efek bumerang, membantu orang lain untuk mandiri. Mintalah Tuhan untuk mengesankan Anda dengan apa yang dapat Anda lakukan untuk orang lain. Tuliskan masing-masing ide dan kemudian pilih salah satu, lakukanlah dan nikmati efek bumerangnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.